libur dulu, hari ketiga demam lagi, hari keempat libur lagi. Atau ada yang bilang demamnya itu muncul setiap 48 jam, karena jarak antara demam yang pertama dengan demam yang kedua adalah 48 jam. Kemudian Quartana itu disebabkan oleh malaria, Plasmodium malariae, di mana nanti dia itu demamnya selang 2 hari. Jadi hari ini demam, besok libur dulu, terus demam lagi, terus besoknya lagi libur dulu 2 hari. Atau ada juga yang mengatakan onset dari demam yang pertama ke demam berikutnya adalah per 72 jam. Nah, sekarang pemeriksaan malaria adalah dengan apusan darah tepi. Apusan darah tepi kita mau melihat stadium ring, trophozoit, skizon, dan gametositnya. Untuk falciparum, dan ini biasanya sering ditanya, dia punya ciri khas pada stadium ring, dia bakal membentuk cincin yang disebut dengan cincin akol. Atau ada juga yang mengatakan bentuknya itu seperti headphone. Jadi kalau dia bilang ada gambaran headphone shape, itu kemungkinan adalah stadium ring dari Plasmodium falciparum. Terus nanti gametositnya dia berbentuk seperti pisang atau banana atau crescent atau semilunar, itu sama. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini, itu menandakan gametosit dari Plasmodium falciparum. Tertiana, vivax, dan ovale, bedanya dengan Plasmodium yang lain adalah vivax ovale ini bikin sel darah merahnya lebih besar daripada normal, di mana vivax akan bikin sel darah merah membesar 1,5 kali, sedangkan ovale akan bikin sel darah merah membesar 1,25 kali, jadi lebih besar pada vivax. Tapi nanti selain itu membedakannya adalah dari gambaran stadium skizonnya. Nah, di sini pada ovale kita melihat ovale ini nanti eritrositnya tuh nggak bulat kayak begini, tapi nanti eritrositnya kayak komet. Jadi dia seperti ada rumbai-rumbainya di sini kayak komet, atau disebut dengan adanya fimbriae. Jadi kalau dia ada fimbri, itu berarti dia ovale. Sedangkan yang ketiga ada malariae. Malariae ini nanti khasnya adalah kalau stadium trophozoitnya dia bakal berbentuk seperti pita. Jadi kalau ada yang bilang band form atau pita, nah itu kemungkinan adalah Plasmodium malariae. Nah, penata laksanaan dari malaria itu menggunakan ACT, Artesunate Combination Therapy. Artesunate Combination Therapy ini berbeda ya tiap negara biasanya. Ada yang pakai artesunate amodiaquin, ada yang pakai dihydroartemisinin pipiraquine atau disingkat DHP. Tapi kedua-duanya itu termasuk ke dalam regimen ACT. Untuk Indonesia, regimen ACT kita biasanya pakai DHP, dihydroartemisinin dan pipiraquine. Nah, sekarang malaria tropika, regimennya adalah ACT diberikan selama 3 hari dan primaquine hanya di hari pertama. Sedangkan untuk tertiana, ACT 3 hari dan primaquine diberikan selama 14 hari. Lalu pada malariae, ACT diberikan 3 hari saja tanpa pemberian primaquine. Nah, sekarang selain ada obat, malaria itu juga ada profilaksis. Tapi sebelum ke profilaksis, di sini ada namanya malaria berat. Malaria berat itu adalah malaria yang sampai bikin malaria cerebral, penurunan kesadaran, gagal napas, ARDS mungkin, gagal ginjal akut, black water fever, kencingnya hitam karena hemoglobinuria, anemia berat, hipoglikemi, kuning, kemudian di IC. Nah, kalau ada malaria berat ini, maka tata laksana kita pertama adalah kasih dulu dia artesunate IV. Kalau nggak ada, boleh artemeter intramuskular. Tapi pilihan biasanya adalah artesunate IV 24 ml per kilo yang diberikan pada jam ke-0, jam ke-12, kemudian jam ke-24. Lalu nanti baru diberikan 1 kali sehari sampai pasiennya bisa minum obat oral. Jadi bakal diberikan terus sampai pasien bisa minum obat. Jadi sampai bisa di-switch ke terapi oral. Kalau nggak ada artesunate bisa pakai artemeter, tapi artemeter intramuskular. Nah, profilaksis malaria itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang akan melancong ke daerah endemis malaria.
Misal kita mau jalan-jalan ke Raja Ampat, mau jalan-jalan misalkan ke NTT. Nah, di situ biasanya kita disarankan untuk mengkonsumsi profilaksis malaria biar tidak kena malaria. Profilaksis biasa yang dipakai adalah kloroquine, doxy, mefloquine, dan atovaquone proguanil. Nah, bagaimana cara konsumsinya? Biasanya kalau mau pakai kloroquine, itu kita konsumsi 1 minggu, ini bukan 1 miligram, ini maksudnya 1 minggu sebelum berangkat, kemudian selama di sana, dan kemudian diminum 4 minggu setelah kembali. Dimana kita minumnya cuma 500 mg per minggu. Jadi 1 minggu sebelum berangkat minum 500 mg, kemudian selama di Raja Ampat, berapa minggu di situ, kalau 4 minggu ya minum 4 kali, terus balik lagi ke Jakarta, diminum lagi selama 4 minggu berturut-turut. Kalau kloroquine, banyak yang resisten, sehingga alternatifnya biasanya nanti diganti ke doxycycline. Kalau doxycycline itu biasanya minumnya adalah 2 hari sebelum berangkat, dan minumnya setiap hari, selama di tempat itu, dan setelah kembali lagi ke tempat asal 4 minggu. Tapi doxy, ibu hamil nggak boleh, sehingga alternatifnya nanti adalah mefloquine. Nah, mefloquine ini diminum 2 minggu sebelum berangkat, selama di sana, dan 4 minggu setelah kembali. Alternatif lain ada namanya atovaquone proguanil, itu biasa diminum 1 atau 2 hari sebelum berangkat, selama di tempat itu, dan 7 hari setelah kembali. Nah, kalau pada ibu hamil, penata laksanaan malarianya, kalau dulu memang kita pakai Kina dan Klinda, tapi kalau sekarang semua trimester akan menggunakan DHP saja selama 3 hari tanpa primakul. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang malaria. Dok, izin tanya, tadi mau ngulangin, kalau yang misalkan profilaksis kloroquine itu kan 1 minggu sebelum pergi ke daerah endemis, terus pas di daerah endemisnya itu diminumnya 1 kali 1 gitu, Dok? Iya, diminumnya per minggu lagi. Jadi diminumnya nanti 500 mg per minggu. Oh gitu ya, makasih Dok. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, per minggunya itu 1 kali minum aja ya? 1 kali minum aja. Untuk dosis untuk malaria ibu hamil? Dosis untuk malaria ibu hamil, nah itu biasanya sama dengan dosis dewasa. Nah, tapi kalau untuk tablet malaria itu biasanya kita akan perhatikan berat badannya berapa. Nah, ini ada berat badan tuh kurang dari 5 kilo, kemudian lebih dari 80 kilo, kemudian ada tahun juga di sini. Nah, biasa nanti disesuaikan tablet DHP-nya dengan berat badan. Paling bagus dengan berat badan, bukan dengan usia. Tuh. Jadi kalau mau dihafalkan silakan. Nah, ini ada tabelnya di sini. Terima kasih, Dok. Sama-sama.